Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Badri dari kelompok 6 akan membahas makalah yang berjudul Metode Al-Baghdadi. Di dalam makalah ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian pembelajaran metode Al-Baghdadi. Pengertian pembelajaran metode Al-Baghdadi adalah pembelajaran dalam Al-Quran yang dirancang secara sistematis atau tersusun melalui proses pengulangan agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Umumnya, metode Al-Baghdadi ini lebih dikenal sebagai dengan metode A, Ba, Ta. Kemudian yang kedua, cara penerapan metode Al-Baghdadi di dalam bukunya itu ada 5 pembahasan atau pembelajaran yang akan ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah tanpa harokat yang dimulai dari huruf alif, ba, ta sampai ya. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran yang kedua ini peserta didik akan dikenalkan huruf hijaiyah dengan harokatnya. Contohnya seperti alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Kemudian pada pembelajaran yang ketiga peserta didik dikenalkan dengan huruf hijaiyah yang bersambung. Contohnya Allah, bala, tala. Kemudian yang keempat, pada pembelajaran yang keempat ini peserta didik akan dikenalkan dengan juz amma, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah, An-Nas, dan ditutup dengan surah An-Naba. Kemudian yang terakhir yaitu pengenalan bacaan doa-doa harian. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu perbandingan metode Al-Baghdadi dan metode Iqra. Di sini metode Al-Baghdadi ini dibentuk dengan sistematis dimulai dengan huruf hijaiyah tanpa harokat. Sedangkan metode Iqra, metode ini dibentuk dengan secara praktis dan sistematis sehingga langsung dimulai dengan huruf hijaiyah berharokat seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Selanjutnya mengenai tahun kepopuleran metode Al-Baghdadi ini, penulis belum menemukannya, namun di beberapa website menunjukkan bahwa metode ini populer pada tahun sekitar 80-an atau sebelumnya, dan kini penggunanya sudah mulai jarang. Sedangkan metode Iqra itu populer pada tahun 90-an hingga sekarang penggunanya pun masih sering diterapkan pada pengajian pembelajaran Al-Quran. Kemudian metode Al-Baghdadi lebih menekankan pada keaktifan guru sebagai pengajar dalam pembelajaran, sedangkan metode Iqra lebih menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian metode Al-Baghdadi proses pembelajarannya cukup panjang dan lama sehingga memungkinkan peserta didik merasa cepat bosan. Sedangkan metode Iqra, proses pembelajarannya cukup cepat sehingga memungkinkan peserta didik merasa tidak terlalu bosan. Lanjut, metode Al-Baghdadi ini dilakukan dengan mengeja huruf seperti alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Sedangkan metode Iqra dilakukan pembacaan secara langsung tanpa ejaan seperti A, Ba, Sa, dan seterusnya.
Metode Al-Baghdadi ini diajarkan secara privat atau secara kolektif yang lebih kecil, sedangkan metode Iqra diajarkan secara kolektif. Kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangan metode Al-Baghdadi. Adapun kelebihannya, yang pertama, anak peserta didik mudah dalam belajar karena sebelum anak didik diberi materi, peserta didik sudah mengenal dan paham huruf hijaiyah. Yang kedua, peserta didik yang mempunyai tipe belajarnya cepat akan lebih cepat selesai, karena metode ini tidak mengganggu peserta didik yang lain yang belum belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa dan secara tidak langsung akan menambah pembendaharaan kata bagi peserta didik, karena mereka akan mengetahui dan mengenal huruf hijaiyah yang belum pernah ditemui. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus menghafal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu dan harus diejak. Kemudian yang kedua, peserta didik menjadi kurang aktif karena harus mengikuti guru pengajarnya dalam membaca. Kemudian yang terakhir, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.